Diserang ke BPS. BPS itu institusi pemerintah yang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya. Medan ini diciptakan oleh pembangunnya itu sebagai kota mewah. Medan ini Paris Pan Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Mimbar Fokus, podcast Mimbar Fokus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang banjir. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Kota Medan dilanda banjir, ya. Bahkan BMKG mengatakan diprediksi dari curah hujan yang ada sampai tanggal 5 ke depan. Dan banjir dan Kota Medan itu seperti sebuah hal yang sudah akrab, ya. Kota Medan adalah kota metropolitan, gerbang investasi dari pintu barat. Kota Medan adalah kota yang punya destinasi wisata yang bisa menjadi sorotan dunia. Jadi, kalau sudah kotanya menjadi kota banjir, bagaimana ini bisa kemudian cita-cita menjadi kota Medan metropolitan itu akan terwujud? Karena itu pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang banjir di Kota Medan yang tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun bersama pemerhati, mungkin kita sebut juga sebagai aktivis yang peduli terhadap lingkungan dari sejak tahun 80-an. Beliau begitu concern dalam memperhatikan lingkungan di Kota Medan. Bapak Jaya Arjuna. Assalamualaikum Pak Jaya. Waalaikumsalam. Gimana Pak situasi menurut Bapak tentang banjir di Kota Medan ini yang akhir-akhir ini terjadi? Ya, sebenarnya banjir di Kota Medan itu bukan baru. Yang paling besar itu kan 2001, 2002 dulu. Kemudian 2011, dan kemarin ini juga ada banjir, dan kemarin itu yang cukup besar, ya kan? Jadi banjir sebetulnya itu ada beberapa faktor penyebab. Satu, cuaca ekstrim. Itu memang ya cuaca ekstrim, curah hujan itu tinggi. Kemudian terjadi kerusakan hutan di hulu. Nah, di kemarin ini terjadi kerusakan hutan sekitar 80 hektar itu terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi APL. Dirubahlah 80 hektar, itu bukan tahun-tahun, 80 hektar itu banyak itu. Kalau curah hujan 80 hektar, ya, 1 hektar itu kan 10.000. Jadi sekian meter kubik lah air yang turun langsung ke Sungai Deli. Akibatnya Sungai Deli melimpah. Nah di Sungai Deli itu ada kanal. Kanal itu dimasukkan oleh pemerintah, oleh PU dulu, supaya sebagian air Sungai Deli itu dipindahkan. Dari Sungai Deli pindah Sungai Percut. Tapi kanal ini kan nggak berfungsi, total nggak berfungsi. Padahal biayanya 1,2 triliun. Kalau mau ditangani gampang. Gampang Pak ya? Gampang dan murah, nggak mahal itu. Sebelum pada tips-tipsnya. Nah, sekarang tadi persoalan di hulu juga Pak ya? Jadi hulu tuh sebenarnya sudah ada persoalan. Udah ada persoalan. Kalau persoalan di hulu berarti bukan persoalan pemerintahan Kota Medan saja? Ya, itu Karo sama Deli Serdang. Karo sama Deli Serdang. Jadi ini pemerintahan Karo dan Serdang juga bertanggung jawab terhadap banjir Kota Medan. Iya, tapi bertanggung jawabnya mereka nggak punya anggaran ke sana, nggak dianggarkan. Karena mereka menganggap keuntungan di hulu itu adalah keuntungan bagi Medan. Kenapa? Medan itu menangani PDAM. Saya teringat pada kampanye tahun lalu, Bobi, yang mengatakan kolaborasi. Jadi kemampuan kolaborasi dari pemerintahan sebelumnya dianggap tidak efektif karena menghubungkan antara Karo dengan Deli Serdang. Nah, kalau yang sekarang ini Bapak melihat gimana kinerjanya? Mereka itu berkolaborasi. Untuk apa tujuannya? Dengan Karo, dengan Deli Serdang apa? Belum terasa Pak ya? Enggak, apa dia? Bukan belum terasa. Dalam konteks banjir. Kalau kalimat kita berkolaborasi, kalimatnya intinya apa? Uang. Poinnya apa? Poin kolaborasi itu apa? Menangani banjir, menangani sampah. Ada nggak? Jelas nggak? Kalau Bapak melihat sendiri gimana sih? Ya kan nggak jelas. Kalau udah jelas, faktanya masih banjir. Ya bukti itu dia, sampah masih bermasalah, masih banjir. Buat apa berkolaborasi dengan Deli Serdang kalau TPA Medan aja nggak punya? Kalau alasannya adalah masih setahun. Setahun itu bagi orang yang cerita pejabat, 1 tahun tuh nggak ada artinya. Tapi bagi masyarakat Medan semalam, dari mulai sore sampai pagi, itu artinya menguras
menguras rumah yang kebanjiran. Dan Pemko sendiri sudah berkali-kali juga datang di banjir-banjir itu ya. Kita ngapain? Apa guna datang? Rakyat itu nggak minta datang. Rakyat bisa berkumpul rame-rame. Aku mendatangi satu tempat kemarin, mereka buat posko penanganan banjir, dapur umum penanganan banjir, mereka buat sendiri, rakyat bisa. Tapi hal-hal tertentu, perbaikan lingkungan itu kerjaannya pemerintah. Itu yang tidak dilakukan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Coba. Kalau kita mau fokus sebenarnya Pak, dulu pemerintah dianggap tidak melakukan. Dan sekarang sendiri pemerintah menurut Bapak belum juga. Yang sekarang kepemimpinan sekarang begini, dulu itu contohnya wali kota yang lalu mengatakan kita tidak punya hak menangani banjir. Karena sungai itu wilayah sungai yang punya kerjaan. Wilayah sungai itu tidak memberikan kewenangan kepada kita. Kewenangan itu kewenangan di pusat. BWS ya? Ya, nyerah lah. Nyerah. Nggak bisa kita. Sekarang diserang ke BWS. BWS itu institusi pemerintah yang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya. Badan wilayah sungai kan? Yang mereka tangani itu kanal. Kan bukan badan wilayah kanal. Hanya itu yang sungai. Yang lainnya itu kanal. Ya, kanal itu sungai Selayang, Sungai Putih, pokoknya itu semua kanal. Berarti BWS menurut Bapak tidak maksimal dan selain tidak maksimal, dia juga menghambat kerja Pemko untuk menangani banjir. Karena kanal itu maksud Bapak? Bukan. Karena apa? Penanganan banjir Sungai Deli misalkan. Sungai Deli ini kan dari hulu sampai ke hilir, sampai ke muara. Itu harusnya tugas BWS. Sekarang apa yang dikerjakan BWS terhadap sungai ini? Mereka lakukan normalisasi Sungai Deli kan? Mereka normalisasi, masuk mereka itu dibangun dibangun benteng kiri kanan. Waktu membangun benteng kiri kanan, itu pasir-pasir yang mereka ambil itu hanyut ke hilir. Harusnya pasir ini nggak boleh dihanyutkan ke hilir, dia korek, diangkat. Sekarang karena mereka hanyutkan ke hilir, muara Sungai Deli yang disebut dengan Kuala Deli itu tempat sekarang 80-90% udah pasir semua. Jadi akibatnya ya nggak ngalir air. Ini profesionalitas penyelenggara ini ya, mungkin yang Bapak pertanyakan. Profesionalitas mereka atau aturan sebenarnya yang Bapak sorot? Pertama profesionalitas. Profesionalitas. Ya. Contoh kanal itu titik kuning itu, secara SMP salah. Teori anak SMP aja. Ini belokan, mereka korek air mengalir air kemari. Sampai kapan pun nggak kemungkinan air itu pindah kemari sendiri. Oke. Secara profesionalitas juga salah. Secara administrasi mereka tangani sungai yang disebut mereka sungai Badera, Sungai Kerah, itu bukan sungai, itu kanal. Apa nggak ada orang pintar yang di balik mereka, Pak? Pintar tapi minteri. Asalnya antara pintar yang minteri ini kan beda. Beda deh, Pak ya. Pintar tapi minteri. Nah, contoh mereka tokohilah kita. Mereka itu kalau udah dibangun kanal, akan air sebagian yang akan mengalir. Ada nggak mengalir? Iya. Waktu dulu Gatot datangi. Kemudian waktu kanal waktu banjir. Amiruddin sebagai ketua DPR datangi kanal waktu banjir. Nampak airnya nggak ada apa-apa kok, nggak ada yang masuk air. Karena secara teknis, secara fisika SMP itu salah. Oke. Jadi anggaran yang besar ini kan termasuk kalau kita ketahui anggaran dari drainasi ini kan cukup besar nih Pak. Ada sekitar 540 miliar. Ini untuk yang sekarang. Iya. Ini menurut Bapak anggaran besar ini juga tidak ada jaminan ya soal dengan anggaran itu apa yang dikerjakan? Itu bukan salahnya. Apa yang mau dikerjakan dengan anggaran segitu? Karena memang kita juga dapat laporan dari masyarakat juga bahwa pengerjaan drainasi ini banyak terjadi malah titik-titik baru gitu loh. Artinya karena pengerjaannya tidak profesional. Betul itu. Tahun 2011 Medan ini sudah punya perencanaan drainase Kota Medan. Mereka berancang di titik ini bentuknya begini. Itu istilah proyek-proyek sekarang nih yang ditimpa itu betul, yang mereka kerjakan mereka rancang itu betul. Sudah mereka buat di pabrik, tinggal korek tempelkan, bisa cepat kerjanya kalau pekerjaannya benar. Sekarang kerjaan di Johor itu kan mengakibatkan terjadi kemacetan. Karena pekerjaannya nggak benar, nggak diawasi, yang kerja nggak tahu.
Oke, berarti kaitannya dengan profesionalitas, kaitannya dengan katakanlah mental dari Niat penyelenggara. baik dan komitmen dari pimpinan lah, itu yang paling perlu. Kalau itu dapat, maka di bawah selesai. pasti. Kalau pimpinan bagus, anak buah kau kerjakan gini, selesai. Iya, kalau memang soalnya ini kan agak payah juga kita mengatakan yang ini masalah hati kan. Tapi kalau soal yang bisa kita lihat kan apa yang ada di pandangan mata kita kan gitu kan. Apa yang kita secara teknis nggak ada masalah kok. Secara teknis kan gampang semua. Teknik sudah mau orang teknik itu sudah tahu apa yang bisa dikerjakan. Oh. Secara teknis nggak ada masalah. Lihat aja penanganan banjir Kota Medan, pengenangan drainase Kota Medan tahun 2011 itu buatan PU. Udah ada, tinggal gampang. Aku aja nengok waktu aku baca, ini sudah ada untuk Kota Medan, gampang nangani Medan. Itu. Tapi kenapa nggak dipakai mereka? Iya. Pertanyaannya. Memang kalau sudah bicara itu, kalau gitu Bapak punya tips lain lebih konkret terkait dengan penanganan Kota Medan dan waktunya berapa lama yang kira-kira bisa diselesaikan? Penyebab banjir Kota Medan ini apa sekarang? Penyebab Sungai Deli udah jelas, di hulunya rusak, perbaiki ke bawah. Penyebab banjir Kota Medan apa? Terjadinya penumpukan sedimen di saluran drainase kan. Sekarang kalau memang udah tahu penyebab banjir adalah penumpukan sedimen, bagaimana? Apa yang harus ditangani? Dibersihkan. Dikorek. Selesai kan? Udah. Ini salahnya udah tahu, dikorek, didatangkan 50-60 orang bawa cangkul sama sekop. Itu zaman purba bisa lah. Dikorek pakai cangkul, pakai sekop 50, pakai baju biru, korek. Udah nggak betul. Zaman sekarang, aku anak teknik mesin. Kami itu bekerja pakai, ada pompa namanya di teknik mesin itu. Ini tumpat saluran air, disemprot. Kan ada mobil tuh. Itu yang rendah tekanan. Kalau tekanan besar, orang pun terbang itu. Disemprot. Tak ada lagi yang tahan itu sedimen itu. Di sini disemprot, mengalir sedimen ke bawah, di bawah ditarik pakai pompa. Ada namanya slurry pump, ada gravel pump. Jadi hanya alat itu udah cukup plug, semprot, ditampung di bawah. Untuk sedimen, untuk drainase tersier. Tapi kalau untuk macam Sungai Deli, primer itu harus pakai, ada alat namanya, sama juga dragger, ada pakai itu juga, pakai behu boleh, pakai dredging boleh, pakai sedotan pompa itu boleh, semua lengkap. Ada orang sudah jual. Sudah ada jual multipurpose dredging itu. Sudah ada orang jual kok. Oke, itu kalau di hilir lah ya. Kalau di hulu tadi solusi Bapak gimana? Soal, ya katakanlah tadi soal di wilayah-wilayah yang sebenarnya juga mempengaruhi Kota Medan. Iya, kalau menurut aku, udah kusulkan ini, penanganan banjir Kota Medan tidak akan bisa diselesaikan tanpa satu aturan terpadu. Itu harus dibuat Kepres. Kenapa Kepres? Karena Kepres itu menyatukan seluruh daerah, menyatukan seluruh institusi, seluruh instansi yang terkait dengan banjir. Jadi kalau sudah Kepres, dia punya kekuatan. Dari Sedang kau buat ini, Karo kau buat ini, BWS kau buat ini, Pelindo kau buat ini. Semua bisa disampaikan. PU kau buat ini, pemukiman kau buat, itu bisa dikerjakan semua pakai Kepres. Tapi kalau sekarang, mau marah, sama siapa marah? Bisa nggak Bobi memarahi Deli Sedang? Bisa nggak Bobi memarahi Karo? Apalagi jabatannya kan jabatan politis ini. Sana jabatan politis, sini jabatan politis, di sini jabatan politis. Ya nggak bisa. Dari siapa dia kan itu kan? Nah, nggak bisa. Kalau mereka ada Kepres dan di bawah itu mereka bekerja dengan Kepres, mereka tinggal bilang, ini dia, dananya ini dia. Sebetulnya untuk banjir Medan nggak mahal kok. Iya. Bapak udah punya hitung-hitungannya? Aku sederhananya gini, untuk penanganan di Kuala Deli, Kuala Deli itu adalah muara Sungai Deli. Sungai Deli, Kuala Deli itu menurut lagunya zaman dulu, Kuala Deli airnya tenang, tempat orang bermandi, banyak ikan, kan itu dia. Berbeda dengan Semarang. Semarang kali ini banjir. Memang udah banjir dari dulu. Kita ini Kuala Deli itu adalah suatu tempat bermain yang enak. Secara sejarah sebenarnya menjadi tempat yang baik. Iya, tapi sekarang apa? Seluruh di muara Sungai Deli itu udah tumpat dengan pasir. 85% itu darinya pasir. Hanya kecil aja lagi itu yang enggak tuh muara. Kalau kita datang ke sana, ke Sungai Deli itu, ke muara Sungai Deli, itu selutut airnya.
Aku lihat aja di Facebook aku sudah ada. Sungai Deli riwayatmu dulu tahun 2000 berapa lah, awal-awal masih 2012 atau berapa udah aku buat tuh. Jadi secara anggaran Bapak kemarin dengar sudah ada. Ya, itu yang untuk muara Sungai Deli itu pakai satu alat. Alat itu harganya sekitar 16 miliar sampai 20 miliar. Dia kerjanya disedotnya, dikeruknya, dipindahkan. Kerja 2 tahun selesai itu. 2 tahun selesai. Ya, karena jadi, itu nggak banyak. Jadi banjir ini 2 tahun harusnya sudah selesai. Selesai. Nggak harus ganti. Nggak harus 2 periode kan, Pak? Nggak, 2 tahun selesai. Aku udah rancang, udah aku sampaikan di Facebook aku. Alat yang dipakai itu ini untuk sungai-sungai sekunder, pakai alat pengeruk, pakai apa segala macam. Itu dia, diperlukan 6 alat itu, dibeli 6. Paling tinggi harganya 10 miliar satu. Taruhlah 10 sampai 15 miliar. Yang tadi yang besar ini paling tinggi 20 miliar. Baru berapa? 10, 20, 30 baru 30. Nah, taruhlah 6 kita bagi kan? Oke. 6 kali 10 baru 60 kan? 60, ya. Tambah ini 20 baru 80 miliar kan? Iya, iya. Nah, kemudian setiap daerah itu kita kasih pompa. Setiap daerah kita kasih pompa. Udah ada titik-titiknya di mana bekerja pompa aku udah punya. Di titik di sini, titik ini dibagi semua tuh. Itu pompanya, high pressure pumpnya kita bagi semua. Teringatnya, Bapak kan punya solusi secara sistemik nih, baik dari urusan hulu, baik urusan hilir, baik dari sisi teknisnya juga Bapak sudah punya solusi. Pernah nggak suara Bapak ini Bapak sampaikan kepada pemerintah atau kemudian pernah nggak? Ada apa orang pemerintah pernah dengar aku perkoran aku? Apa respon mereka? Nggak ada, nantilah kita sampaikan. Tapi aku nggak tahu. Aku udah nyampaikan tuh dengan beberapa pejabat. Terakhir kemarin kita ada pertemuan dengan Walhi. Aku udah sampaikan, udahlah masuk tuh di Facebook. Aku udah tampilkan semua penanganan bagian banjir itu. Aku bagi 5 tulisan sudah ada semua. Bagaimana alatnya, bentuknya, cara kerja semua sudah ada. Cuma masalahnya aku batasi kawan-kawan. Aku bilang, kau masa harganya murah kali. Kalau murah kali di mana cari makannya kata. Itu nggak bisa cerita aku. Ceritanya mau cari makannya bukan mau dari nyelesain banjir gitu. Untuk semuanya aku 350 miliar 2 tahun beli semua alat, dibagikan alat ini dibayar orang kerja. 350 miliar 2 tahun. Atau mungkin kalau saran Bapak ke depan angkanya harus lebih tinggi lagi mungkin, Pak. Mungkin sampai 6 triliun. Bagi-bagi tak dapat aku kan. Tapi Bapak nggak capek, Pak? Dari tahun 90-an sampai sekarang ngurusi urusan lingkungan di Kota Medan ini, Pak? Ya, macam mana mau capek? Apalah yang membuat Bapak itu menjadi sangat... Nggak ada, aku sedih kali nengok orang menguras. Tadi malam aku bayangkan berapa ribu orang di Kota Medan ini sedang menguras. Sedang menguras rumah. Berapa tenaga, berapa kerugian akibat banjir. Ada satu daerah, aku tonton di video itu. Tengoklah air kami sampai sepinggang ini. Tengok harta kami habis. Bayangkan berapa rumah, berapa orang, berapa miliar kerugian akibat banjir. Terbayang nggak? Berapa capeknya kerja? Aturannya dia bisa kerja tapi dari mulai malam sampai pagi dia menguras air. Terbayang nggak capeknya? Membantu orang begitu berpahala, membuat orang begitu dosa besar. Kan menzalimi orang namanya. Iya, jadi hanya sebatas dorongan itulah yang kemudian menggerakkan Bapak. Iya, hanya itulah memang. Untuk apa lagi yang lain? Hidup kita ini sementara ini. Atau Bapak punya pengalaman juga dulu waktu di daerah Kota Maksum tinggal kan, Pak? Iya. Punya pengalaman juga dulu banjir-banjir atau gitu? Ya, Kota Maksum itu kan memang daerah. Harusnya secara teori, Kota Maksum itu nggak boleh banjir. Secara teori. Gimana? Kenapa? Kota Maksum itu... Tapi padat penduduk, Pak? Bukan. Berapa padat penduduk, Belanda sudah hitung. Oh. Jadi di hulunya itu di daerah hulu Kota Maksum itu, daerah Sadun Teladan, itu ada parit. Kemudian di daerah Bromo, Deli Clay itu daerah bakaran batu itu ada parit. Dikorek oleh Belanda. Ini korean nih, lewatlah sekitar 10-15 meter muka rumahku, dekat rumahku. Artinya semua air daerah kami itu bisa masuk ke sana. Terus sampai ke Yanglim, terus sampai ke Sungai Kerah, sampai ke Sungai Kerah, sampai ke Sungai Pegatalan, sampai ke Muara Belawan. Sudah dipetakan oleh Belanda. Sudah dibuat oleh Belanda. Aku punya petanya. Iya. Petanya. Jadi secara teori itu nggak bisa. Cuma kalau kita lihat sekarang sungai itu yang cuma segini lagi dari atas.
Ke bawahnya udah pasir semua, udah sedimen semua. Korek itu, jamin. Cobalah korek sampai ke hulu sana, ke hilir. Korek lah, berapa banyak itu korean. Aku hitung-hitung 10 juta meter kubik. Terus Pak, kan kalau kita lihat dari komentar-komentar Pak pejabat ya, selalu menyarankan pola hidup masyarakat harus lebih baik lagi soal sampah dan lain-lain itu gimana? Nggak usah teori soal sampah lah. Apa yang dilakukan Pemko dengan sampah? Apa yang dilakukan? Mereka nggak ambil sampah TPA juga, mereka nggak punya. Medan nggak punya TPA. Iya. Sampah Medan itu 2.000 ton per hari sekarang. Aku sudah neliti Kota Medan. Sampah Kota Medan aku teliti. Lihat aja di internet ada nama aku. Solid waste. Apa cari aja survei untuk limbah padat. Ada semua udah. Silakan lihat. Aku sampai hitung tuh. Bayangkan, ada satu hal yang tidak terpikirkan sampahnya. Selama ini nggak pernah terpikirkan. Pampers pernah terpikir nggak? Pampers itu dipakai oleh anak bayi sampai orang tua. Dari manusia sampai binatang. Sekarang kucing, anjing, monyet kan pakai pampers 11 ton per hari sampah pampers saja. Itu tahun 2012 sampah pampers 11 ton. Waktu itu baru 1.200 ton sampah Medan. Sekarang sampah Medan 2.000 ton. 2.100 ya. Nah, bayangkan. Dan jangan disalahkan pemerintah, rakyat jangan buang sampah ke parit. Dia dibuang kemana oleh rakyat? Kalau nggak ada lubang sampah? Iya. Tong sampah? Tong sampah, bukan tong sampah ada, ditarik. Itu kan melakukan, kita buat ini sampah organik, anorganik, plastik, segala macam. Bagi 4 tempat tuh kan. Iya. Oh, anak-anak diajari, bagi, pisah sampah kalian. Udah tahu lah semua. Iya. Besoknya datang truk sampah, yang 4 disatukannya. Itu apa namanya? Jadi di sekolah diajari Pak ya? Iya. Sampah organik, anorganik, berbahaya dan segalanya kan? Sekarang, secara nyata ternyata mereka yang membodohi gitu Pak. Iya. Harusnya kalau memang begitu 4 truk bergiring. Nah ini organik masuk kemari, organik masih plastik masuk kemari gitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak kan apa namanya udah lama nih tinggal di Kota Medan, sejak kecil udah di Kota Medan dan Bapak sudah puluhan tahun di sini. Secara pola hidup masyarakat Kota Medan sebenarnya nggak bersoal. Nggak, Medan ini diciptakan oleh pembangunnya itu sebagai kota mewah. Kita ini kota ini, Medan ini pernah disebut dulu kota dolar. Tengok aja bangunan Kota Medan megah-megah kali. Medan ini Paris Pan Sumatera. Iya. Dibayangkan sebagai kota Paris. Jadi semua kehidupan diatur. Ini pajaknya sentral. Pajak sentral kita tuh yang dulu yang terbakar itu luar biasa. Sekarang masih di mana-mana masih niru itu. Jadi sebenarnya secara sejarah Kota Medan ini harusnya menjadi Paris Pan Sumatera. Betul. Dan Bapak mengamati sejak Bapak kecil sampai sekarang ternyata semakin lama semakin tidak menunjukkan. Karena tidak ada pernah pengelolaan yang benar. Ngorek parit aja nggak pernah mau. Buktinya 2011 itu titik banjir itu, titik genangan air 117, sekarang udah 1.500. Itu artinya pemerintah sejak 2011 sampai 2021 ini nggak ada kerjaan. Banjir ya wajar aja orang nggak pernah dikorek paritnya. Belanda membuat, aku perkirakan Belanda membuat itu tahun 1919 sampai tahun 1925. Perkiraan aku begitu. Karena mulai tahun 25 itu sudah ada petanya. Di bawah tahun 25 belum ada peta. Sementara pembangunan Belanda Medan itu mulai memang tahun 5. Tahun 5, PDAM, segala macam dibangun mereka tahun 5 sampai tahun 10, begitulah. Dan itu sekarang tahun mungkin sekitar tahun itu sebelum tahun 25, disitulah mereka menggali. Mereka gali itu. Banyak sekali mereka gali. Jadi ada yang memang asli digali mereka, kanal itu, dari yang kosong. Tapi ada juga mereka perbesar atau mereka kelola dengan baik, itu saluran air. Kan hari hujan. Hari hujan ini kumpul air. Kumpul air tempat paling besar. Nah, yang ini mereka korek. Nah, itulah Sungai Selayang, Sungai Sungai Putih, itulah dia. Jadi air alami, alur air alami mereka korek. Itulah jadinya.
yang disebut dengan sungai. Yang kosongnya asli dikorek mereka, itu nama Sungai Solang Saling. Itu namanya Sungai Badera. Sudah sejak jauh sudah tahun di bawah tahun 25. Sudah dipikirkan mereka untuk bagaimana kota Medan ini menjadi sangat kota hebat. Orang kaya. Kotanya orang kaya. Iya, namanya Paris. Iya, bayangkan iya. Belanda bukan membayangkan kota dia di wilayah dia. Kan Paris itu bukan Belanda. Bukan. Dibayangkannya ini Medan ini kota yang paling indah. Karena waktu itu orang Eropa membanggakan Paris. Sampai dibangunnya gedung pemerintahan itu, menara kepala menara gitu. Karena itu revolusi industri kan di sana ya, bukan di Paris ini kan keindahan kayak revolusi industri di Inggris yang menimbulkan smog itu kan. Tapi di Belanda, di Paris itu ikon keindahan. Itu dia, keindahan, kecantikan sampai sekarang masih begitu. Medan mau dijadikannya itu. Kita yang tidak mampu mengelola. Oke, salah satu paling contoh lah. Kalau kita lihat peta itu, nanti kita lihat di daerah Kim itu paling banyak drainase dibuat Belanda. Itu artinya saluran sistem drainase di situ itu memang memerlukan perhatian khusus. Mereka bangun itu banyak sekali saluran air. Kita nggak belajar dengan itu, dibangun Kim. Sekarang apa problem Kim? Iya. Banjir kan? Betul. Di Kepulauan sana ya. Ada perusahaan itu yang sudah setiap banjir minta uang ke asuransi. Asuransi nyerah. Berapa puluh ribu karyawan yang ada di Kim itu. Oke, kami korek katanya. Dikoreknya, pompanya ke atas. Dari Kim itu, pompa ke atas. Terima di Sungai Pegatalan. Sungai Pegatalan muaranya tempat air yang dipompa itu balik dia. Jadi Faris Van Sumatera nggak mungkin Pak dalam waktu Farid Van Sumatera ya. Iya, kalau kita lihat di Eropa sana kan, ya di sekitar ya walaupun sebenarnya tetap ada masalah lah di sana sini kan. Tetap ada. Ya. Di sekitar sungai itu di mana-mana bakal ada banjir. Cuaca ekstrim. Tapi banjir memang kondisi umum global. Ini kita bukan kondisi global karena tidak menangani secara benar. Ini human error nih Pak ya? Iya, human error. Ini human error ya, bukan soal karena debitnya kebanyakan kan gitu ya. Kan paling tinggi 135 liter. 135 mili paling tinggi BMKG. Kalau masih 110, 112 itu masih belum apa-apa dengan Medan. Kita paling tinggi kemarin 135. Iya. Belum apa-apa. Belum termasuk yang artinya masih bisa ditolerir lah. Satu lagi nih Pak, ada pertanyaan titipan juga ini Pak. Nah, ini kan Pak di sekitaran sungai itu kan sebenarnya kan banyak penduduk-penduduk yang menjadi korban tuh Pak. Kemudian ada juga di sekitaran rel kereta api itu Pak. Keluhan mereka itu kan tidak ada drainase. Memang sebenarnya petanya drainase itu memungkinkan nggak untuk di sekitaran rel? Karena secara faktual memang ini kan soal yang kompleks ya. Karena masyarakat. Apa yang nggak mungkin? Matahari pun buat orang sekarang. Gitu ya? Ya, Cina kan buat matahari sekarang. Apa yang nggak mungkin? Kita itu, ya bagaimana lah ya, kalau orientasi kita tuh bukan penyelesaian masalah, kalau orientasi kita tuh dapat untung dari masalah kan berbeda dengan penyelesaian masalah. Nah itu kalimat nggak usah diterjemahkan lah, nanti payah tadi. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya persoalan banjir ini persoalan yang sejak lama. Pemerintahan di Kota Medan ini dianggap oleh Pak Jaya tidak memiliki niat yang serius untuk penyelesaiannya karena persoalannya ada administratif, ada teknis juga ya. Secara administratif beliau punya saran untuk adanya Kepres. Kemudian secara teknis profesionalitas beliau melihat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak profesional. Dan aku sudah tampilkan alat apa yang dipakai di mana, kemudian berapa harganya, jangka kerjanya sudah ada aku tampilkan semua. Mungkin para pemirsa bisa komentar di Mimbar TV ini, dan mungkin ini menjadi pesan juga kepada pemilik kebijakan baik di lokal, provinsi, Kota Medan dan di pusat untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jaya, dan beliau punya solusi. Solusi beliau bukan cuma retorika tapi secara teknis.
ya. Karena secara teknis. Karena beliau orang teknis ya. Jadi solusi beliau ada juga secara teknis dan ini mungkin mudah-mudahan dari sini bisa akan menjadi langkah awal untuk Kota Medan, mimpi Kota Medan menjadi Paris Pan Sumatera yang dicanangkan oleh Belanda dulu akan terwujud. Terima kasih kepada pemirsa. Kita kembali pada pertemuan pada wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.